Baitul Arkom di Aula Sisingamangaraja, Gedung BPMP Sumut, yang berada di Jalan Bunga Raya, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayan, Kota Medan. Berikut live report jurnalis Infomu.co, Bes Nugraha, Saiful Hadi, dan Abdi Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah. Saat ini saya Bes Nugraha bersama dengan Saiful Hadi dan juga Abdi Hamdani sudah berada di gedung BPMP Sumatera Utara yang berada di daerah Tanjung Anom, di mana pada hari ini digelar kegiatan rapat kerja wilayah atau Rakerwil sekaligus Baitul Arkom, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan tema reformulasi kaderisasi Muhammadiyah, penguatan ideologi, strategi, diaspora, dan nasionalisasi kader unggul berkemajuan. Digelar di gedung BPMP Sumatera Utara yang berada di Tanjung Anom, dan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 7 sampai 9 Rajab 1445 Hijriah atau dari tanggal 19 sampai 21 Januari 2024. Kurang lebih diikuti oleh 45 peserta dari 19 PDM, PDA, dan juga Ortom wilayah. Seperti yang bisa disaksikan, saat ini sedang memberikan sambutan yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani MAP. Pada kegiatan Rakerwil MPKSDI PWM Sumut ini dihadiri oleh Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Gus Bahtiar Dwi Kurniawan Esfil MPA. Turut berhadir Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Korbit MPKSDI PWM Sumut, Bapak Dr. Andos Mario Kasdori MA. Turut berhadir Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani MAP, serta Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan Wakil Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Profesor Dr. Akrim MPD, serta Ketua MPKSDI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Zainuddin SHMH, Sekretaris Bendahara dari Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera. Yang ada di Sumatera Utara ini menjadi salah satu pilar proses pengkaderan Muhammadiyah, karena kami melihat di Sumatera Utara khususnya di Medan ini faktor-faktor pendukung terhadap proses pengkaderan dan pemajuan Muhammadiyah itu lengkap ya. Di sini ada amal usaha yang tumbuh dan berkembang, bahkan maju sekali, sehingga ini perlu sinergi, kolaborasi, sehingga persyarikatan itu bisa maju bersama amal usaha. Dan syarat untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai basis dan pilar pengkaderan Muhammadiyah itu semakin kuat dan kokoh. Saya yakin melalui Rakerwil ini dan pemantapan Baitul Arkom akan mampu memompa spirit, etos, dan komitmen daripada kader-kader persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah di Sumatera Utara untuk membawa Muhammadiyah di Sumatera dan khususnya Sumatera Utara semakin maju dan berkemajuan. Terus ada nomenklatur baru, ada sumber daya insani, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Sumber daya insani bagi Muhammadiyah melakukan perluasan bahwa yang disebut dengan penguatan sumber daya manusia itu tidak hanya sebatas pada kader-kader yang berada di jalur organisasi otonom, berada di jalur amal usaha, berada di jalur keluarga, tapi juga merambah ke komunitas-komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga
pengkaderan Muhammadiyah dalam hal ini tidak hanya untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal Muhammadiyah saja, tapi juga untuk melakukan penguatan di seluruh SDM yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasanya untuk perjalanan perserikatan yang begini besar, kita tentu tidak akan bisa hanya dengan program rutinitas saja, tapi tentu harus melalui jenjang pengkaderan yang telah terstruktur di perserikatan. Saya rasa salah satu yang modal adalah bagaimana kita membangun sinergitas. Kita tahu perserikatan tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa sinergitas dengan amal usaha. Nah, sangat tepat peluang-peluang ini tentu akan betul-betul menjadi sebuah kekuatan. Kita tahu bahasanya perguruan tinggi yang dikelola secara baik tentu juga akan lebih banyak ditangani oleh para kader. Maka untuk itu dengan semangat seperti itu tuh, disitulah peluang kita untuk bagaimana mensinergikan antara perserikatan dengan amal usaha. Maka kalau tidak ada ini tidak mungkin produk akan lahir. Nah, saya rasa inilah yang kita lakukan dalam rangka bagaimana ini bisa terjadi. Kalau tidak akan ada kata diaspora. Nah, maka saya yakin apa yang tidak kita lakukan di kampus, terusnya UMSU dengan pimpinan wilayah itu sudah terbukti bentuknya. Maka untuk tadi saya bilang jangan kita nanti tidak memanfaatkan peluang ini. Lagi proses berjalan karena bagaimanapun goalnya dari sebuah perjalanan perserikatan itu adalah akan adanya kader. Kalau tidak ada lahirnya kader, terutama melalui proses-proses katakanlah pelatihan yang telah dibangun sesuai dengan ketentuan, tidak akan mungkin ada artinya. Bagaimana kekuatan ke depan. Jadi nanti kalau kita nanti ke depan tidak ada kader yang kuat, tentu akan lemah, itu akan mempengaruhi perserikatan. Maka itulah saya sampaikan bagaimana sinergitas ini dimanfaatkan. Dan ini sudah dibuktikan. Kita di universitas, mahasiswa saja yang masuk ke perguruan tinggi kita, itu setiap mahasiswa wajib mengikuti Baitul Arqam. Itu kan salah satu bentuk. Soal nanti mereka nanti akan menjadi kader itu soal nanti. Tapi setidak-tidaknya pasti akan ada di antara beberapa orang itu akan menjadi bibit yang akan menunjukkan. Maka untuk itulah yang kita lakukan tadi saya sampaikan bagaimana ini justru juga kita tahu suasana di pimpinan wilayah apalagi di majelis kader ini dipimpin oleh orang-orang energik tentu akan memberikan peluang untuk itu. Pada prinsipnya, kami dari MPK SDI Sumatera Utara yang masih diberi amanah untuk membinanya, ya maka sinergisitas antara amal usaha dengan MPK SDI itu harus diharuskan, diwajibkan. Ya tadi sudah sama-sama kita ketahui, bahasanya di periode ini itu semua mahasiswa baru itu harus betul-betul Arkom. Itu salah satu awal dasar untuk menjadi kader Muhammadiyah. Nah, tenaga pendidiknya, karena ada panduannya, pengkaderan di perguruan tinggi itu mulai dari mahasiswa, mulai dari pegawai, mulai dari pimpinan itu dua tuh, ada top manager dan ada middle manager dan dosen, itu harus mengikuti Baitul Arqam. Pokoknya intinya 2022-2027 ini kita akan masifkan pengkaderan baik di perserikatan maupun di amal usaha Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara. Nah baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari MPK SDI, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, diberi kesempatan untuk melaksanakan Rakerwil dan sekaligus Baitul Arqam. Dan Alhamdulillah Baitul Arqam hari ini dihadiri oleh 19 PDM ya, jadi kalau kita total itu sekitar 45-an orang. Ini luar biasa dan saya amat sangat terharu mendengar kehadiran para peserta dari luar kabupaten, terutama dari Gunung Sitoli itu dua hari ya perjalanan menuju acara Baitul Arqam. Nah tentu kami sebagai pimpinan di MPK SDI PWM Sumatera Utara berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian apa hasil yang dibawa, program apa yang dibawa nanti di dalam Rakerwil ini mampu diimplementasikan oleh PDM-PDM di tempatnya masing-masing.
Hari ini digelar rapat kerja wilayah sekaligus Baitul Arkom, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mengangkat tema reformulasi kaderisasi Muhammadiyah, penguatan ideologi, strategi, diaspora, dan nasionalisasi kader unggul berkemajuan. Kegiatan Rakarwil sekaligus Baitul Arkom ini akan digelar selama 3 hari, yakni tanggal 7 sampai 9 Rajab 1445 Hijriah atau tanggal 19 sampai 21 Januari 2024. Kurang lebih dihadiri 45 peserta dari 19 PDM atau PDA serta Ortom wilayah. Demikian, saya Bes Nugraha, Saiful Hadi, dan rekan Abdi Hamdani melaporkan dari gedung BPMP